Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simple. Wahai saudaraku dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi setiap ahli tarekat, hendaklah tahu bahwa untuk kita menggapai kejayaan, maka kita hendaklah menjalani proses-proses melenyapkan akuan diri yang menyebabkan rusaknya pegangan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akuan diri yang tidak benar atau palsu akan menjatuhkan kita ke dalam lembah syirik kepada Allah. Akuan diri adalah satu bentuk pegangan yang bersabit dengan kedudukan, pangkat, harta, nama, dan derajat, martabat. Yang mana bagi mereka ini semua perkara yang bersabit dengan perkara-perkara itu, mereka tidak nampak akan adanya Tuhan pada pemiliknya. Mereka merasai semua itu hak milik mereka. Akuan diri yang tidak sewajarnya ini timbul akibat daripada perasaan cinta dan kasih kepada dunia yang mengakibatkan gelapnya mata hati mereka, dan kesan daripada timbulnya perkara-perkara inilah yang menimbulkan akuan diri yang tidak sewajarnya. Buangkanlah keangkuhan diri yang mendatangkan keabuan yang dapat membinasakan hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perkara yang perlu kita tahu di dalam hidup ini agar kita faham tentang kedudukan keakuan diri yang membinasakan kita ini. Ingatlah, hanya akuan Allah saja yang dapat diakui oleh sekalian makhluknya, bukannya akuan kita. Akuan-akuan diri yang perlu dilenyapkan. Lenyapkanlah perasaan hatimu pada barang yang menyendapkan hatimu. Lenyapkanlah pikiranmu pada tumpuan dunia ini. Lenyapkan pandanganmu pada dirimu. Hapuskanlah pergantunganmu pada ilmu. Jauhkan perasaan masyhur pada amal. Buangkanlah sifat wujudmu. Buangkanlah angan-anganmu pada dunia ini. Jika kita dapat melaksanakan perkara-perkara di atas ini, maka kita akan dapat mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila akuan diri sendiri telah lenyap dan hilang daripada perasaan kita, maka ini berarti kita telah fana. Maka setelah itu kita akan dapat menemukan akuan Allah pada diri kita, dan itulah yang sebenar-benarnya akuan yang wajib kita pegangi dan imani, yaitu akuan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Tiada daya dan upaya bagiku kecuali Allah lah yang maha tinggi dan maha besar. Akuan Allah pada hakikat kita. Tiada wujudmu yang ada wujudku. Tiada kuasamu, itulah kuasamu. Tiada kehendakmu, itulah kehendakku. Tiada hidupmu, melainkan hidupku. Tiada pandanganmu, melainkan pandanganku. Tiada pendengaranmu, melainkan pendengaranku. Tiada ilmumu, melainkan ilmuku. Tiada gerakmu, melainkan gerakku. Tiada diammu, melainkan diamku. Tidaklah engkau itu ada, akan tetapi akulah yang ada pada sekalian yang ada. Akulah yang zahir dan akulah yang batin. Sesungguhnya zahirku batin bagimu
dan batinku rahasia bagimu. Maka pada hakikat yang sebenarnya, kita ini tidak ada yang ada, itu adalah Allah yang Maha Esa. Tiada yang mewujud sebenar-benarnya kecuali Allah. Inilah dalil hakikat bagi kenyataan ini. Maka dengan ini kita tidaklah ada apa-apa kecuali Allah lah yang mengawal semua keadaan. Tidaklah akan bergerak satu-satu zarah selamanya kecuali dengan izin Allah. Maka inilah sebenar-benarnya akuan yang tidak bercampur dengan syirik jali atau syirik khafi. Ingatlah, selagi tidak ada kenyataan atau bukti yang menunjukkan kita sampai kepada akuan ini, maka kita perlulah teruskan amal kita yang dapat membawa kita kepada kenyataan akuan ini. Akuan ini bukanlah hanya mainan ucapan lidah saja, tetapi ia perlukan bukti dan bakti dari kita. Jangan main-mainkan ucapan-ucapan ini atau akuan ini. Nanti kau jatuh dalam kalangan orang-orang yang sesat lagi, menyesatkan dan disesatkan. Terdapat banyak di kalangan kita yang menyatakan akuan Allah padanya, sedangkan ia masih lagi dilingkungi dengan akuan diri yang masih lagi dihiasi dengan hawa nafsu. Oleh itu, perkara akuan tajalli Allah ini pada kita akan terjadi dengan kehendak Allah yang Maha Agung. Kesamaran inilah yang banyak terjadi pada golongan-golongan ahli tarekat maupun ahli hakikat. Perhatikanlah dengan teliti agar kita tidak menjadi percampuran antara akuan diri dan akuan Allah pada diri kita. Aku yang diakui Allah. Aku adalah sesuatu yang jernih dan ia terwujud dari diriku. Maka dialah yang diakui. Inilah dia kedudukan yang diakui oleh Allah, karena aku itu adalah hakikat kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, setiap roh itu adalah urusan pekerjaanku. Padaku, roh itulah rahasiaku, dan itulah yang menjahirkan akuan hakullah pada tubuh badan melalui kalam, perbuatan dan itikad pada diri. Kalimat akuan yang sebenarnya ini terbit daripada ucapan syaitan, terlatah daripada sirah fana yang dialami oleh ahli. Akuku dan akumu itu adalah satu jua. Jangan adakan dua kudrat padamu, karena kudratmu itu adalah kudratku. Aku jahir pada wujudku, dan aku batin pada rahasiaku. Engkau tidak wujud, melainkan akulah yang wujud. Kalamku adalah jahirnya. Kalam waktu terucap, tiada padamu, akan tetapi adaku pada zahirku. Aku adalah aku, inilah akuanku. Aku yang mengaku akan padaku, tiada akuanmu padamu. Karena akuanmu itu tiada ain wujud akuan itu. Tiadalah engkau bergerak pada masa engkau bergerak. Akulah yang sebenarnya gerak itu. Hanya orang-orang yang buta saja yang tidak nampak akan gerak Allah itu. Sesungguhnya gerakmu itu adalah hasil gerak yang terjadi ketika pergerakannya dirimu. Engkau hanyalah patung wayang saja. Semata-mata tidaklah engkau dapat berbuat apa-apa yang mendatangkan manfaat atau mudarat padamu. Tidaklah engkau memandang ketika memandang, akan tetapi akulah yang memandang pada ketika engkau memandang. Engkau buta pada dasarnya, maka janganlah engkau akui yang engkau melihat akan dengan penglihatanmu itu, karena kau buta.
Oleh itu, fahamilah akan maksud bagi kata-kata ini. Jangan tersalah anggap, karena akibatnya amat-amatlah buruk. Aku adalah sifat kenyataan bagi Zatul Haq. Padaku lengkap dan melengkapi tiadalah yang lain pada wujud ini, melainkan kenyataan wujudku semata-mata. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang layak mengaku, dan akuan yang terbit daripada sifatnya lah yang terjadi. Maka inilah akuanku yang terbit daripada akuan Allah. Tiadalah wujudku pada kenyataan, melainkan wujud Allah lah yang nyata padaku. Sekianlah, semoga bermanfaat.